Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa kembali teman-teman YouTube di mana saja berada. Baik, di kesempatan kali ini semoga tentunya teman-teman sehat, tidak kurang sesuatu apapun ya. Lebih kurang sudah hampir 1 tahun ya kita tidak upload video baru. Oke, kali ini saya kedatangan satu buah mixer audio Yamaha series MGX 12XU, dimana keluhan kerusakan pada mixer ini adalah menurut yang punya itu kena petir ya. Jadi waktu ada petir langsung mati dan langsung seperti ini kejadiannya, hidup mati ya. Jadi kalau dari analisa saya ini sepertinya bagian power supply ada bermasalah atau ada yang short. Itu analisa awal kita ya, karena power supply-nya ngedip. Hidup sebentar, mati, hidup sebentar, mati lagi. Oke. Dan audio nyaris tidak keluar sama sekali. Baik, untuk gimana lengkapnya kita langsung aja eksekusi Yamaha series MGX 12XU. Baik, seperti ini dalamannya. Ini bagian belakang adalah switching power supply. Nah, ini kita udah temukan satu buah fosil dinosaurus ya. Nah, ini udah mengering, sudah bisa digoreng ini. Yang terselip di bagian blok switching power supply-nya. Oke, kita bersihkan. Sepertinya udah ada fosil telur juga di dalam. Kita bersihkan aja semua. Ya, seperti ini. Switching power supply. Di sini ada 2 buah soket output untuk ke modul ya. Soket bagian atas itu untuk ke mixer, yang satu ke bagian efek atau DSP ya. Oke, kita cabut dulu karena masih ngedip. Kita cabut bagian mana yang short. Tes lagi. Oke, masih sama, tidak ada perubahan, berarti kemungkinan soket yang ini. Nah, ini baru ya. Ini power supply aman sepertinya karena ada short di bagian mixer. Setelah kita cabut,
Ternyata power supply-nya stabil, tidak ada masalah. Ada plus 12, ground 15 volt min dan plus 48 volt ya. Oke. Jadi karena bagian dalaman kita harus bongkar semua knob untuk melihat di bagian atas PCB mixer ini. Oke, seperti ini dia bagian dalamannya ya. Kita akan cek dalam bentuk fisik dulu ya sebelum kita analisa lebih lanjut. Kita perhatikan di bagian IC OP amplifier ya. Apakah ada yang kelihatan dalam bentuk fisik? Ya, kita perhatikan lagi. Nah, ini dia. Satu buah IC OP amplifier dual OPM ya. Dual OPM. Jadi ini satu buah IC yang pecah. Di sini dekat fader master ya. Dekat potensio master ada dua buah IC, yang satunya udah gosong karena PCB nya kelihatan sepertinya udah kotor. Jadi kita harus bersihkan dulu. Kelihatan di sini udah kena air atau apa ini, seperti karatan ya di bagian PCB. Ya, pertama kita bersihkan dulu PCB yang udah kotor sekali, sepertinya ada cairan yang masuk ya, terkena cairan. Setelah itu kita akan oleskan flux timah. Ini dia
Kita oleskan dulu flux timah sebelum kita membongkar IC-nya. Untuk temperatur kita rasakan aja, jangan terlalu panas karena berakibat fatal nanti ke PCB. Oke, sudah terangkat. Ya, ini dia yang udah kita angkat. IC dual OPM, tipenya berapa ya, saya juga kelupaan ini karena nggak lihat skematik. Tapi biasanya rata-rata sama ya, 4558 LM4558 atau persamaan banyak ya. Oke, kita tes dulu. Setelah kita copot, kita coba nyalakan kembali, pasangin soket lagi. Soket untuk tegangan plus 12 minus 12 48 kita pasangin semua ya. Ya, normal. Berarti memang kemungkinan satu IC dual OPM yang short. Setelah kita copot satu IC, ternyata power supply berfungsi normal. Nah, kita coba uji atau kita coba tukar lagi IC yang bermasalah tadi ya dengan yang persamaan atau sejenis dual OPM 4558 atau yang sejenisnya. Jangan lupa dikasih flux lagi biar timahnya tidak melebar kemana-mana. Oke, seperti ini sudah terpasang ya. Kita tinggal bersihkan dengan thinner dan kita akan uji lagi. Udah normal. Setelah terpasang IC yang baru, ternyata normal ya, power supply udah normal. Kita tinggal menguji channel input dan line output dari mixer ini menggunakan oscilloscope dan audio signal generator. Ya, kita udah pasangkan. Ya, ada audio generator di sini. Kita akan inputkan ke channel 2 ya. Ke channel 2. Outputnya kita cek satu-satu. Ya, dicoba di sebelah sini dulu. Inputnya sudah masuk. Oke, sudah kelihatan ya. Kita putar gain peak
Kita naikkan master, kita lihat ke osiloskopnya, kelihatan signalnya udah keluar. Nah, kita flatkan dulu settingan untuk melihat ada kecacatan atau enggak pada signal. Normal ini sepertinya, bagus. Kita cek lagi yang sebelah, channel sebelah untuk output. Normal ya. Nah, sudah peak, atas bawah rata ya, nggak ada masalah, berarti power supply normal nih. Baik, teman-teman YouTube, demikian, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Kita tinggal bungkus, dirapikan lagi. Juga semoga bermanfaat, mohon maaf segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.